Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sinta Claudia Effendi dengan NIM 8603448884, program studi pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral. Sehingga, pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Oke, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi? Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaian atau epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Baiklah, kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentuan arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.